adalah termasuk pelaku yang melakukan kekerasan ekstrim berbasis gender itu berlapis. Jadi banyak hal yang bisa jerat dengan pasal ini. Jadi tidak hanya pada aspek-aspek kekerasan fisik, psikis, psikologis, bahkan juga kami menduga ada kekerasan seksual. Lagi dia dengan upaya mengontrol, menguasai terhadap martabat dia ini kan, kuasai sedemikian lama 3 tahun. Ini juga saya kira betul-betul penyiksaan yang sangat ekstrim dan tragis, sangat seharusnya Saya halo bro, nunduk bro. Kita panon akhirnya panon. Pik. Apa ganti mata kan? Ganti mata. Gunting lagi di sini aku. Bang, awas kanan bang. Bener. Enak bulus ya. Orang naik ojek dulu. Panon lah 2. Ada bang. Bro. Saya halo bro. Nunduk bro. Kita panon akhirnya panon. Pik panon akhirnya pik. Pik sidong nang. Apa ganti mata kan? Ganti mata. Gunting lagi di sini aku. Sudah onde anjing bang. Ini jalan apa jalan? Terima kasih Pak Kapolda, Bu Menteri, Ketua LPSK, Ketua Komisi HAM Perempuan, Kanwil HAM, Ibu, mitra saya, Jessica, teman-teman yang hadir ya pada kesempatan siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang dengan cepat melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan sistemik di luar batas kemanusiaan, Saudara Taufik Hidayat. Yang kedua, bahwa secara psikologi dan sosiologi, setiap orang yang mengalami masalah gangguan kesehatan yang disebabkan gangguan kesehatan alamiah maupun gangguan kesehatan karena kesengajaan dan tindak pidana itu seringkali menimbulkan 2 hal. Yang pertama adalah BPJS tidak menjamin klaim terhadap peristiwa yang terjadi, dan saya sudah numpuk ratusan yang saya tangani. Yang kedua adalah pihak keluarga juga akan berhenti bekerja karena harus fokus mengurus korban. Terhadap kedua hal itu, setelah saya datang ke sana dan saya tidak sanggup untuk bertemu. Saya begitu melihat, tadinya sudah gagah pengen ngajak ngobrol, tapi begitu di pintu saya mundur dan meminta Bu Doksis untuk ngobrol. Bu Doksis ternyata lebih laki-laki dibanding saya. Kemudian dari situ Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah, dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari, tetapi yang berdonasi dipersilahkan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. 2 hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan keseharian. Yang berikutnya adalah tindakan untuk ke depan. Cara berpikir kita yang berorientasi uang dan semakin lemahnya aspek tata kelola pemerintahan pada level terbawah itu mengakibatkan AB-nya terhadap setiap peristiwa. Tradisi tamu lapor 1 kali 24 jam hari ini sudah hilang. Rata-rata para ketua RT, para ketua RW tidak memiliki data siapa yang berkunjung. Yang kedua, tradisi membawa identitas pribadi saat menginap hari ini hilang. Bisa jadi identitasnya dihilangkan ketika yang diajak nginep adalah bukan istrinya. Nah,
Ini yang harus menjadi kebijakan sistemik agar tidak menjadi proses masa depan. Maka saya pastikan bahwa besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW, walaupun itu kewenangannya di bawah bupati wali kota, untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap pemilik kos, rumah kontrakan, setiap orang datang ke situ harus difoto, dilampirkan KTP-nya, disetorkan ke sistem data yang ada di RT dan RW. Ini akan memudahkan, karena bukan hanya persoalan ini, persoalan kejahatan terorisme segala macam bisa terjadi karena dan sering ditangkap di tempat-tempat kontrakan. Ini kan penting. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa perspektif dalam kehidupan keluarga tidak bicara ini, tapi bicara pelindungan anak-anak kita, apalagi yang di bawah umur. Setiap orang tua harus melakukan pendampingan terhadap anaknya ketika anaknya berkomunikasi, berjalan, atau ada yang dikunjungi oleh pihak lain. Karena itu masih di bawah perwalian, bagian di bawah perwalian, dan orang tuanya wajib untuk mendampingi. Sehingga hari ini kita melihat begitu bebasnya banyak sekali pasangan yang masih kadang di bawah umur tanpa pengawasan orang tua. Ini untuk kepentingan yang lain. Untuk yang terakhir, saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya, melaporkan Saudara Taufik Hidayat, akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Pak Kapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka, yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi, sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Baik, selanjutnya karena yang melakukan penangkapannya adalah Polda Jabar, maka pemenang sayembaranya ada Polda Jabar. Dan Pak Kapolda telepon saya, kan tidak mungkin Polda Jabar menerima sayembara, sehingga meminta pada saya, sudah nanti kita serahkan pada keluarga korban untuk bekal masa depannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bagi masyarakat yang tidak berani untuk melaporkan secara resmi, sehingga tidak kebagian 250 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyerahkan ini Pak kepada Bapak. Sampaikan kepada kami. Demikian akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya, coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Minta maaf.
ya, pemain, Arda,